Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guru Masa Depan. Guru yang menyajikan seputar tentang dunia pendidikan, tutorial pendidikan, dan segala informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kali ini saya akan bahas tentang bocoran soal pretest PPG 2023. Yang mana video ini adalah video lanjutan ataupun part kedua, karena yang kemarin sudah saya bahas tentang bocoran soal pretest part pertama. Namun sebelum lanjut, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tahu jika channel ini mengupload video terbaru. Serta jangan lupa share semua video yang ada di channel ini, agar semua yang ada di channel ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk Bapak Ibu yang baru saja melaksanakan pretest PPG 2023 tadi, saya doakan semua berjalan lancar dan lolos hingga sampai akhirnya mendapat gelar guru profesional atau guru yang bersertifikasi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pada bocoran soal pretest 2023 part 2 kali ini. Mari kita mulai dengan soal yang pertama. Salah satu tujuan pendidikan inklusif adalah A. Membatasi akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. B. Mengabaikan keberagaman individu dalam pembelajaran. C. Menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman. D. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Ingat ya, tujuan pendidikan inklusif Bapak Ibu. Silakan bisa dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah D. Karena salah satu tujuan utama dari pendidikan inklusif yaitu adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang, kemampuan ataupun kebutuhan khusus mereka. Sehingga semua siswa dengan tujuan ini dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Evaluasi formatif dilakukan A. Sebelum proses pembelajaran. B. Selama proses pembelajaran. C. Setelah proses pembelajaran. D. Tidak perlu dilakukan. Silakan Bapak Ibu pilih evaluasi formatif. Silakan dipilih yang sesuai A hingga D. Saya hitung mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Selama proses pembelajaran. Jadi evaluasi formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ke soal berikutnya. Proses pemberian umpan balik atau feedback oleh guru kepada peserta didik bertujuan untuk A. Menghukum peserta didik yang tidak berprestasi. B. Memotivasi peserta didik agar berprestasi lebih baik. C. Menekan peserta didik yang memiliki potensi tinggi. D. Meningkatkan kinerja guru. Bapak Ibu bisa jawab A sampai D. Ingat ya pertanyaannya Bapak Ibu. Proses pemberian umpan balik. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B. Memotivasi peserta didik agar berprestasi lebih baik. Proses pemberian umpan balik ini Bapak Ibu adalah informasi mengenai kinerja, kemajuan dan prestasi siswa dalam proses pembelajaran.
Umpan balik ini bisa berupa pujian atas prestasi yang baik ataupun pengakuan atas usaha kerja siswa. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan di A. Sekolah Menengah Pertama atau SMP, B. Pendidikan anak usia dini atau PAUD, C. Sekolah dasar, D. Perguruan tinggi. Silakan Bapak Ibu pilih, ini mudah ya Bapak Ibu. K13 merupakan kurikulum yang diterapkan di mana? Silakan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Sekolah dasar. Untuk pertanyaan ini, saya tidak usah jelaskan karena saya tahu Bapak Ibu sudah paham. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Metode pengajaran yang melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran disebut A. Ceramah, B. Diskusi, C. Tanya jawab, D. Demonstrasi. Silakan dipilih Bapak Ibu. Kuncinya ini adalah metode pengajaran yang melibatkan siswa. Baik, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Diskusi. Karena diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang berfokus pada interaksi antara guru dan siswa. Atau dengan kata lain, melibatkan siswa aktif. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Program studi PGSD mengajarkan berbagai mata pelajaran yang relevan dengan pendidikan dasar, seperti A. Biologi, B. Ekonomi, C. Bahasa Inggris, dan D. Teknik Informatika. Jadi yang berkaitan Bapak Ibu atau yang relevan dengan program studi PGSD. Silakan Bapak Ibu bisa pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah C atau bahasa Inggris. Karena A di situ biologi tidak ada dalam mapel PGSD ataupun di SD. B juga tidak ada. D teknik informatika itu juga ada. Jadi yang paling relevan mapel bahasa Inggris Bapak Ibu guru. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebagai seorang guru, Anda memiliki peran penting dalam pengembangan peserta didik. Salah satu peran guru adalah sebagai berikut. A. Pengawas, B. Pendidik, C. Administrator, D. Koordinator. Silakan Bapak Ibu bisa pilih. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B Bapak Ibu, yaitu sebagai pendidik. Jadi tugas ataupun peran penting seorang guru untuk mengembangkan peserta didiknya yaitu adalah sebagai seorang pendidik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin ia pelajari sesuai dengan sumber-sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dari teori belajar A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitif. Silakan Bapak Ibu pilih A hingga D. Saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B, konstruktivistik. Karena teori ini menekankan bahwa siswa aktif dalam membangun pengetahuan dan pemahamannya mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi mereka membangun melalui pengalaman ataupun interaksi dengan lingkungan dan sumber belajar yang ada. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan A. Meningkatkan jam belajar siswa, B. Meningkatkan jumlah tugas yang diberikan kepada siswa, C. Meningkatkan profesionalisme guru, D. Meningkatkan kompetisi di antara siswa. Silakan Bapak Ibu bisa pilih A hingga D. Di sini untuk meningkatkan pembelajaran Bapak Ibu. Saya hitung mundur, mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C. Meningkatkan profesionalisme guru Bapak Ibu. Jadi cara untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya adalah yang C. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu, karena dengan meningkatnya profesionalisme guru, maka juga akan meningkat sebuah kualitas pembelajaran. Karena guru yang profesional akan memiliki kompetensi yang lebih baik. Jadi intinya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya ada pada guru itu sendiri Bapak Ibu. Oke, next kita lanjutkan ke soal berikutnya. Salah satu tujuan evaluasi sumatif adalah A. Memberikan umpan balik kepada siswa, B. Mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan, C. Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, D. Merencanakan pembelajaran mendatang. Jadi, evaluasi sumatif Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali jawabannya adalah B. Mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan. Tujuan utama dari evaluasi sumatif Bapak Ibu adalah untuk mengukur prestasi atau hasil belajar siswa secara keseluruhan setelah proses pembelajaran selesai. Jadi, evaluasi ini digunakan setelah pembelajaran selesai Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Proses pembelajaran menurut pandangan teori konstruktivistik yaitu usaha pemberian makna pengalaman peserta didik melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif peserta didik dengan diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide-idenya secara luas. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran berdasarkan teori konstruktivistik yaitu A. Guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk membentuk pengetahuan sendiri melalui jalan pikiran atau cara pandang peserta didik. B. Guru mentransfer pengetahuan secara langsung kepada peserta didik. C. Guru memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk membentuk pengetahuan sendiri melalui jalan pikiran atau cara pandang peserta didik. Dalam pandangan teori konstruktivistik, Bapak Ibu, pembelajaran dipandang sebagai proses aktif
di mana peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Jadi guru berperan sebagai fasilitator dalam hal ini. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Melatih peserta didik untuk berpikir komprehensif dari berbagai disiplin ilmu atau berbagai aspek merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran A. CBSA atau cara belajar siswa aktif. B. MBS, manajemen berbasis sekolah. C. PKR, pembelajaran kelas rangkap. D. Unit atau pembelajaran terpadu. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu, unit atau pembelajaran terpadu. Karena pembelajaran terpadu di sini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menyatukan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran dalam satu kesatuan pembelajaran. Sedangkan tujuannya yaitu adalah peserta didik untuk berpikir komprehensif dari berbagai disiplin ilmu atau berbagai aspek. Maka sangat sesuai dengan soal yang ada Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat, peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale, B. Rubrik, dan C. Jurnal, D. Soal tes. Silakan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu, skala penilaian. Karena dalam soal ada penilaian teman sejawat atau peer evaluation. Jadi berdasarkan soal yang ada, penilaian atau instrumen yang digunakan dalam penilaian yang tepat adalah skala penilaian Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Aktivitas penilaian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui karakter siswa baik di kelas maupun di luar kelas secara sosial dan spiritualnya. Penilaian ini menjadi salah satu upaya sekolah untuk mengontrol dan membimbing perkembangan sikap siswanya selama belajar di sekolah. Penilaian tersebut termasuk dalam jenis penilaian A. Otentik, B. Sikap, C. Pengetahuan, D. Keterampilan. Silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban A hingga D saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B Bapak Ibu, yaitu penilaian sikap. Mudah sekali ya Bapak Ibu, karena pada soal sudah terdapat kata kunci, yaitu terdapat pada kata untuk mengetahui karakter siswa. Kemudian ada kata perkembangan sikap di luar ataupun di dalam sekolah. Maka sudah jelas jawabannya adalah penilaian sikap. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang hari ini dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sehingga nantinya bagi Bapak Ibu yang masih belum melakukan tes atau ujian PPG, saya berharap semua pembahasan materi ataupun soal yang ada di video channel Guru Masa Depan ini bisa keluar saat ujian PPG. Dan saya doakan semua yang melaksanakan PPG 2023 ini lulus dengan nilai yang sangat memuaskan.
dan semuanya lolos dengan mendapatkan sertifikat pendidik. Baik bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini dan sekiranya channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, agar jika channel ini mengupload video terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video tersebut. Dan jangan lupa juga share video channel Guru Masa Depan ini ke semua rekan-rekan Bapak Ibu, agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah dukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.